belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga saya selalu amin ya Allah. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana ini miris banget. Ada Habib ya teman-teman, membandingkan namanya belajar ke satu orang Habib lebih utama dari ke 70 kiai alim ya teman-teman. Walaupun Habib itu bahlul atau bodoh ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi ini nggak benar ya teman-teman. Kita wajib menghormati para habaib dan itu perintah dari Rasulullah SAW. Kalau kita nggak menghormati, nggak mencintai, sama saja kita punya masalah dengan Rasulullah. Jadi kita harus hormati ya teman-teman. Masalah menuntut ilmu ya, kalau ini ulama lebih ini ya ke ulama ya teman-teman. Dan ulama juga pewaris para nabi ya teman-teman. Di sini para kiai menanggapi tentang Habib ini teman-teman. Kita lihat videonya teman-teman biar nggak salah paham ya. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut akan ke dalam api neraka sebelum orang penyembah berhala masuk neraka? Ini ustadz ini dulu akan dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya ustadz tak punya akhlak, ustadz yang kurang ajar kepada para habaib. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Membandingkan ini justru salah. Ini mau merendahkan satu, mau merendahkan ulama, merendahkan Sayyid, ya nggak bisa dong. Yang membandingkan ini malah bahaya banget. Sayyid ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya kewajiban untuk mencintainya, menghormati, muliakannya. Iya, satu sisi ini. Tapi belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Anda belajar apa? Ilmu tuh ilmu jelas, ada sanadnya, ilmunya ada. Ini orang ilmu, Anda ambil ilmunya. Kebiasaan merendahkan adalah merendahkan ulama. Anda mau sambung dengan Nabi? Enggak mungkin, karena ilmu adalah dari para ulama. Anda membenci ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya masalah besar dengan Rasulullah. Ini babnya beda. Maka jadilah orang seperti apa? Jika Anda bertemu dengan ahli bait Nabi, Anda punya kewajiban untuk memuliakan dia. Baik dia bodoh atau pintar. Itu loh baru benar kalimat begitu. Cuman cara muliakannya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Bukan muliakannya ada seorang Sayyid, bang minta duit, bang mau mabuk, Anda kasih. Anda kurang ajar dengan Rasulullah. Oh dia mau mabuk, Anda kasih. Ini jadi cara menyayanginya adalah cara menyayangi yang benar. Hati-hati jangan ada lagi dengan ulama. Hati-hati jangan sampai tidak menghargai ulama, karena mereka adalah warasatul anbiya ya, seperti itu. Jadi dengan ulama, belajar dengan ulama, belajar dengan orang yang berilmu dong, yang jelas ilmunya dong, sanad ilmunya harus ada, ilmunya jelas. Belajar itu harus ada. Belajar kok kepada orang yang tidak berilmu ya nggak mungkin dong. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan. Hati-hati ya, jangan ada benci kepada ahli bait Rasulullah. Jangan sampai ada tidak punya penghormatan kepada ulama, tidak ada punya cinta kepada ulama. Ulama adalah penyambung kita dengan baginda Nabi SAW dalam sisi ilmu. Ada satu Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Itu salah, itu salah. Menurut saya tidak semacam itu. Saya pribadi al asal wal ilm, al hujjah wal ilm. Dulu hafizahullah guru saya Syekh Said Foda ya, ini beliau itu selalu mengatakan kepada saya, kita itu mesti mengikuti orang alim.
bukan mengikuti orang yang mempunyai nasab. Betul itu. Jadi nasab itu hanya murojih, Nasab hanya sebagai penguat, penguat saja. tapi Sebagai nomor penguat. satu tetap. ilim. Al hujjah walil ilim walisa lin nasab. Yani ini bisa dipertanggungjawabkan Berarti kalau begitu karena al ulama warasatul anbiya, yang mewariskan itu adalah ulama. Yani yang mewarisi anbiya itu adalah ulama. Ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya, tapi tidak. Ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling mulia. sahih Cuma tidak? apa? Misalnya nih, satu orang alim non habib ya, non zuriyah, itu tetap lebih utama daripada 70 habib tapi yang tidak alim. Secara apa ya? Sebagai secara mutakalimin memang semacam itu. Kalau kita mau melihat hujatul syariah ya, Ya. kita mesti mengikuti ulama. Dan habaib itu ada yang ulama dan ada yang bukan ulama. Untuk masalah mengikuti, kita mesti mengikuti apa namanya? Ulama. Tidak boleh kita mengikuti yang bukan ulama, siapapun keturunan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi teman-teman tentang ada segelintir habib ya teman-teman yang berbicara seperti itu, dan menurut pribadi saya itu harusnya tidak harus diucapkan seperti itu ya teman-teman, karena semuanya juga sama ya teman-teman. Para kiai juga pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya, ya Allah, ulama itu pewaris para nabi teman-teman. Ulama itu mewariskan ilmu-ilmunya para nabi ya teman-teman. Masya Allah. Dan Habib juga, kita harus hormat kepada Habib, harus mencintai Habib, karena di Habib itu ada darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya harusnya ya jangan dibanding-bandingkan seperti itu ya teman-teman. Dan tadi juga Buya Yahya dan para Habib lainnya mengomentari tentang ceramah Habib ini teman-teman. Ya, kita doakan aja semoga kita selalu kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah, amin. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat selalu, dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan harusnya nggak usah bilang seperti itu tadi Habib tadi itu ya teman-teman. Ya udah, ambil hikmahnya aja teman-teman. Ya, semoga kedepannya makin membaik lagi, nggak ada yang membuat bingung para umat ya teman-teman. Jangan membuat bingung para umat Islam ya teman-teman, khususnya yang punya gelar seperti Habib seperti itu ya teman-teman. Dan ya gunakan atau jangan menyakiti Rasulullah SAW. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.